الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Babun najasat. Babun najasati wa hiya ma tamna'u sihhatus sholati wa nahwiha. Bab menerangkan najis, apa-apa yang mencegah sah kepada sholat dan selainnya. Jadi ketika kita ada najisnya nggak boleh apa aja nih. Satu, al-muskiru, setiap yang memabukkan, al-ma'i'u, yang bangsa air. Nah, itu najis. Memabukkan yang bangsa air berarti najis. Anu beng, ciu, anggur merah. Ya begitu tuh. Memabok-mabokan yang bangsa air. Pokoknya intinya ini udah jelas, udah ma'rifat. Setiap perkara yang memabukkan yang berbentuk air, maka hukumnya najis. Paham tak, Bang? Jadi homer najis nggak? Najis. Al-muskir wahyal al-muskir al-mughayyibul akli. Perkara yang menggoyangkan kepala. Berarti ketika minuman yang kelihatannya tidak memuskirkan juga yang bikin muskir ya jadi muskir, jadi memabukkan, col. Yang dimaksud dengan perkara yang memuskirkan begitu, paham nggak? Jadi setiap cairan-cairan yang memabukkan, ketika dia minum itu jadi mabuk, maka hukumnya najis. Berarti ketika kita baju kita tersiram atau badan kita tersiram khamar, kira-kira itu dapat mencegah sholat kita atau tidak? Ya jelas, sholat kita tidak sah kalau kita tersiram oleh muskir, perkara-perkara yang memabukkan itu najis. Kemudian apa lagi? Wal hinzir, babi. Kan nabid. Nah, ini kan al-ma'i, di sini al-ma'i ya, yang bangsa-bangsa air. Kan nabid seperti anggur, wa huwal muttakhidu min asiril zabib. Jus anggur bahasanya. Asirul zabib itu artinya jus anggur. Wal khumru, dan homer. Wa hiyal muttakhidu minal anbi. Air yang diambil daripada kurma anggur. Itu najis. Wal hinzir linnas ala tahrimihi. Babi najis. Wal kalbu, dan anjing. Ma'afar aihima, bersama aifarul kalb wal hinzir, anak keturunan keduanya. Mal hayawanit tahir tagliban lin najasat. Anak anjing, anak perkawinan anjing dan babi, semuanya itu najis. Contoh, ada anjing laki-laki kawin dengan kambing perempuan, punya anak. Sebelah anjing, sebelah ini babi, tetap itu hukumnya najis. Pokoknya yang diadu-adukan sama perkara dua ini itu hukumnya najis, sudah nggak ada pengecualian. Su'ur bil hamzah wa tarkihi ay fadlu sarab. Wakila sa'iru fadlatuhuma kal urki irkun. Keringat apa bahasa Arabnya, Col? Beng. Kal arok. Keringatnya babi dan anjing itu hukumnya najis. tulangnya, bulunya, apanya, pokoknya dari anjing itu pokoknya
tulangnya, mau kukunya, apapun juga itu najis. Dan nazatihi najasatun. Dan nazati zatahu najasatun. Sungguh apa namanya? Zatnya si anjing dan babi itu najis. Wala khilafa fi najasatin jami'i ma dzakara minhu. Jadi tidak ada khilaf. Contoh imam ini membilang kumisnya nggak najis, anjing atau babi, nggak ada itu, nggak ada hilaf. Semuanya ijma ulama, tidak ada hilaf. Biasanya kan suka ada hilaf nih, kayak mode air musammas kemarin kan, Imam Nawawi tidak memakruhkan, Imam Syafi'i dan pendapat paling sahih air yang terkena matahari itu hukumnya makruh. Kalau seperti daging babi, kemudian keringatnya, kemudian tulangnya, bulunya, itu tidak ada khilaf antara ulama, semua mengatakan najis. Itu yang dimaksud su'ur. Su'ur itu jadi artinya adalah apa? Ya itu semua yang ada di diri anjing dan babi seperti keringatnya, jadi artinya anggota badan lah su'ur itu bahasanya. Wa maitatun, dan bangkai, in lam yasil damuha, yang tidak mengalir darahnya. Bangkainya haram gak itu? Najis gak bangkainya? Najis gak? Masa najis? Binatang yang tidak mengalir darahnya itu bangkainya tidak seperti apa? Samak. Itu tidak najis, Col. Dan bangkai yang tidak mengalir darahnya, mal idham, bersama tulangnya, wasa'ar, bulunya, wasuf. Ini yang tidak najis ini ya, bangkai ini. Itu bangkai. Malidhom, tulangnya, syar, dan rambutnya, suf, dan bulu-bulunya. La, yang mana tidak dilarang ma'kulatun, untuk dimakan, wala basar, dan tidak najis juga, yaitu manusia. Bangkai manusia itu nggak najis. Pokoknya bulu-bulu binatang yang boleh dimakan, seperti bulunya, ya kan, itu tidak najis. Bulu kambing najis nggak? Najis nggak, Cok? Tergantung nanti. Pokoknya mah wa maitatun, dan bangkai, mal idhami wasar wasub, dan bulu-bulunya, la ma'kulatun, yang tidak yang tidak ada larangan untuk memakannya, wala basar, dan tidak manusia. La ma'kulatun ay la maitatun ma'kul ay suri alana ukuluha ikhtiyaron, artinya tuh bangkai-bangkai tidak najis. Tidak najis bangkai-bangkai yang bisa dimakan, ya kan? Seperti apa? Kasamak, seperti ikan contohnya. Jangan pikirannya dulu langsung ke kambing, beda lagi. Ini bentar dulu. Kasamak, seperti bangkai yang boleh dimakan ya. Bulunya, tulangnya itu nggak najis. Kayak model ikan tuh nggak najis itu. Wal jarod, belalang. Belalang itu kan nggak ngalir darahnya. Wal janinul muzakkah. Janinul muzakkah itu gini. Ente nyembelih kambing perempuan, pas tahu-tahu di dalamnya ada anaknya tuh. Ya kan? Ada anaknya. Kambing ketika disembelih kalau jadi bangkai najis nggak? Kambing najis nggak? Bangkai. Bangkai ini bahasanya jangan kepikirannya yang cerdas. Kalau disembelih udah beda lagi, bukan bangkai. Ya. Ini bahasnya kita bangkai dulu, awas. Ya. Kita potong kambing, nggak tahu nih kita tiba-tiba, ya anakan di jorona. Nah, maka anak yang dalam situ hukumnya tidak najis. Tuh. Terus
Jelema najis teu? Bangkai jelema najis teu, Jid? Bangkai manusia najis enggak? Enggak lah, maksud bangkai manusia najis. Wasaidul ladzi lam tudriku zakatuhu. Dai tiba-tiba berburu rusa, hukumnya dagingnya halal enggak? Rusa. Udah enggak usah rusa deh, kambing aja. Kambing hutan diburu kan halal ya. Rusa itu halal, tembak sama ente. Duk, bagian dada. Pas disamperin, ternyata enggak keburu disembelih. Mati, itu hukumnya tidak najis. Langsung aja sembelih. Tidak menjadi binatang buruan, itu binatang buruan seperti itu. Ma'fu namanya, ma'fu. Ente nyembelih tembak duar atau pakai apalah, panah atau apa. Fa innaha laisat binajasatin. Maka perkara-perkara yang tadi itu tidak najis. Seperti apa namanya? Pertama tadi suriana ukul khatiaron. Bangkai-bangkai yang apa namanya? Kita bisa makan dagingnya tuh kesamak. Seperti boleh dimakan enggak? Enggak ada bahasa kambing di sini. Yang disebutkan cuma apa namanya nih? Ikan, belalang, janin, terus binatang yang tertembak, ya kan? Kemudian mati itu belum jadi bangkai. Ini yang paling penting itu tuh, wal janin muzakah tuh. Kalau menyembelih kambing kemudian ada bayinya di dalamnya tuh, itu tidak najis. Sayyidullah di dalam nudriku zakatuh. Wal ba'ir nada idza mata bisaham. Qalu wala basar, dan tidak najis pula bangkai manusia. Ai wala maitatun bashar, ai adami musliman kana au kafiron. Bangkai manusia mau muslim ataupun kafir. Wa dzakarat ma yata'allaqu bimayyitihil jani fil hawasi ibn al-Qasim. Jadi bangkai manusia baik Islam ataupun kafir itu tidak najis. Paham? Paham tuh, Col? Wadamu, dan darah najis. Wal qai'u, dan muntah. Wa kullu ma dhahara min sabilaini, dan setiap yang keluar, yang muncul min sabilaini dari dua jalan, kubur atau dubur. Siwa, selain aslil basar. Aslil basar itu air mani. Jadi setiap apapun yang keluar dari kubur dan dubur itu hukumnya najis terkecuali mani. Al-qai, muntah, wa in lam yataghayyar, jikalau tidak berubah, wa misalul ma as-sa'il. Nah, ini ada pembahasan ya non dahdir. Wa mislul ma'i as-sa'ili min famin na'im in kharaja muntinan. Muntinan itu berbau hanyir, bisofrotin, dan bercampur dengan kuning-kuningan, itu hukumnya najis. Ini nih dahdir. Jadi nanti lihat dulu nih, dahdir ini bau hanyir kan. Kalau untuk membedakan warnanya mungkin kita nggak tahu. Karena kan kadang-kadang kita kalau lihat bangunin santri udah musik garing, kecium aja nanti juga bau.
Kalau bau hanyir itu hukumnya najis. Wa illa, kalau tidak bau hanyir atau tidak kekuning-kuningan, air apa namanya? Naon sih bahasana? Dahdir ya. Masa air liur. Air yang keluar lagi tidur itu loh, itulah pokoknya. Fahuwa tahir, maka suci. Kalau nggak bau hanyir, suci. Qaulu wa kullu ma dhahara ai waraj min sabilaini wa humal qubul dubur. Kalau baul warus ai kapacirit sugarnya saeutik oge tetap najis. Pokoknya enggak najis, cuman hanya apa? Air mani saja. Paham enggak? Wajuz'u hayyin kayadin mabsulin. Qauluhu wajuz'i hayyin kayadin mabsulin ay munfasilatun minhu fi hayatihi wa wasful yadi bisifatil madhkur ditawilhi bil udwi. Dan sebagian binatang yang hidup kayadin mabsulin, patah tangannya berpisah. Nah, itu gimana nanti hukumnya? Kamayyitihi, hukumnya itu seperti bangkainya. Kalau bangkainya suci, berarti si tangan yang terpisah dari anggota tubuhnya tersebut itu juga bangkainya suci menghukuminya. Dilihat dulu. Kayak model yang bangkai suci apa aja, Jid? Ikan, belalang, pokoknya mengalir tuh kan. Tiba-tiba ada belalang, ente melihat lagi ada kakinya doang sebelah, masuk ke dalam, ada najisnya kan berarti. Nah, maka bangkai tersebut, potongan tangan dari belalang tersebut, itu hukumnya najis atau tidak? Gus, najis tak? Najis enggak? Yang ragu. Enggak najis karena binatang tersebut kalau mati pun bangkainya tidak najis. Jadi kalau potongan tangan, potongan kaki yang terpisah, munfasil, terpisah karena patah nggak bisa disambungin lagi gitu kan, itu dilihat dulu pas masa hidupnya, masa ketika matinya. Ini di dalam hukum agama, si makhluk ini kalau mati najis nggak? Kalau makhluk barangnya najis ya berarti bangkainya najis walaupun tangannya saja. Kalau bangkainya suci, walaupun tangannya terpisah suci. Paham gak sih? Paham gak, Dek? Paham dia? La sya'aru ma'kul. Nah. Kambing kan bangkainya najis nggak? Hah? Najis nggak? Jangan ragu, kambing bangkainya najis nggak? Hah? Lo kok kurang tahu? Barusan udah dilewati. Najis nggak, Mat? Dai. Jid. Najis loh. Kok bilang nggak tahu rasa gitu, Col? Siapa yang nerangin nggak najis? Disembelih sih itu jadi bangkai nggak, Col? Kalau disembelih? Kalau disembelih? Masa kalau orang barang disembelih jadi bangkai, Col? Jarang sih ya. Kambing itu disembelih jadi bangkai jarang ya. Masuk ke perut sih biasanya kalau disembelih. Ada nggak disembelih terus dibiarin kambing, ada nggak? Nggak mungkin. Makanya itu hukumnya najis kambing. Nah, kemudian ini lasyarul ma'kul. Tidak najis pula nanti bulu-bulu yang binatang yang dagingnya itu bisa dimakan. Nah, berarti kalau dagingnya tidak bisa dimakan, bulunya najis nggak? Kucing menurut Ahmad yang suka mengkonsumsi daging kucing nggak najis. Ahmad kan mau sakti nih, makan daging kucing. Mat, daging kucing halal haram?
Hah? Haram. Berarti bulunya? Bulunya haram nggak? Ya haram, karena udah dijelasin nih. La sa'rul ma'kul. Tidak haram, tidak najis. Lah itu tidak najis. Apa? Sa'ru, bulu-bulu al-ma'kul, yang dagingnya bisa dimakan. Ucing najis tak bulunya, Col? Kunaon? Karena dagingnya tidak bisa dimakan. Ini sampai mirip kayak potongan-potongan apa namanya? Anggota badan daripada makhluk. Kalau bangkainya suci, berarti potongan. Ini rumus, Cid. Ini tuh rumus. Kalau kayak gini berarti kalau di dalam fikih itu berarti rumus. Oh, berarti nanti kalau kita mau lihat potongan-potongan anggota badan itu najis atau tidak, dilihat dulu si bangkainya. Najis atau tidak. Kalau dihukumi syariat bahwa bangkai itu najis, maka potongan yang terpisah dari binatang tersebut, maka hukumnya najis. Fasya'ru. Paham ya? Fasya'ru wa ma utiba alaih minasuf waraish warik wal iraq. Dan apa-apa yang disandarkan daripada bulu, waraish, warik, rik itu berarti non teh? Wal iraq wal araq, keringatnya, wal misik. Tahiratun in pasolat minal hayawan fi hali hayatihi. Walaupun terpisahnya tersebut dalam keadaan hidup. Model bulu kambing itu terpisah dalam keadaan hidup, kecabut ku ente buluna. Itu tidak Kenapa? Karena dagingnya bisa dimakan. Kemudian keringatnya sama tuh. Wasmiru zabit wal laban wal inib. Ya adil tahsusiha min umumil khair. Ma qata'a min hayyin fahuwa mayyit. Karena menurut pepatah min umumil khobar, daripada hadis tuh diterangkan kata Rasulullah SAW, ma qata'a min hayyin fahuwa mayyit. Setiap perkara yang terpotong, yang terpisah daripada anggota badannya, contoh bangkai kambing najis. Bangkai kambing najis enggak? Enggak lagi repot ya. Terpisah, patah ketika hidupnya si kambing. Bukan bulu, tapi anggota badan terpisah lagi hidup. Najis enggak? Kenapa? Karena ketika menjadi bangkai najis. Binatang yang dipotong itu tidak yang jadi bangkai, Col. Bangkai itu mati dengan sendirinya. Jadi bangkai baru. Paham gak sih ente, Dai? Hah? Jangan uluk-uluk doang, Dai. Paham gak? Piki nih, Mat. Paham, Jid? Hah? Jadi rumusnya seperti itu. Ntar, terusin dulu ini. Ammal munfasilu min dalika ba'dal mauti hayawani fahuwa najisun. Akan tetapi seperti susunya, kambing ada susunya nggak? Najis nggak? Susu kambing najis nggak? Awas, ini ada rumus lagi. Susu, mislu zabid, rik itu apa namanya? Ludahnya itu ya. Bulunya, ludahnya binatang yang halal dimakan itu tidak najis ya bulunya. Tapi kalau berpisahnya setelah menjadi bangkai, sudah mati, maka hukumnya karena apa? Bangkainya najis. Wah, tuh ulama tuh pada pinter. Kalau otak kita nggak cerdas nggak nyambung. Padahal sebenarnya hitungannya sama-sama aja. Jadi bulunya kan binatang yang boleh dimakan itu tidak najis. Tapi kalau berpisah bulunya tersebut, berpisah tiba-tiba ada bangkai, bulunya nempel ke badan ente banyak. Si kambing ini udah jadi bangkai, bulunya jadi bangkai nggak itu? Jadi bangkai. Tapi kalau bulunya terkena oleh kita, susunya atau air ludahnya, ketika masih hidup nempel ke badan kita, itu tidak menjadi najis. Dikarenakan masih hidup ketika berpisahnya.
Tapi kalau binatang-binatang yang bangkainya tidak najis, dimafu, mau fi hayatihi wa mamatihi, mau dalam keadaan hidup ataupun mati, itu nggak ada urusan. Semua anggota badannya suci. Kan kayak model kambing, anggota badannya najis kalau sudah jadi bangkai. Ya kan? Seperti itu. Nah, walaupun tangan kambing terpisah ketika kambing masih hidup, tiba-tiba kambing kecelakaan sampai patah kaki, leungit sukuna hiji, ting dikumahakeun col, itu kambing, ting lumpatan, ting tikosewad, ting naon pokoknya mah. Ini kambing tiba-tiba kakinya patah berarti kakinya ini najis nggak? Najis, walaupun berpisahnya dalam keadaan hidup, karena yang dibahas boleh tidak najis itu hanya kayak model susunya, ludahnya, bulunya, baru tidak Tapi bulunya pun menjadi najis kalau terpisahnya dalam keadaan mati. Paham gak, Cong? Paham tuh dia? Sis? Paham? Paham tuh, Beng? Hah? Paham naon? Jadi bayi kambing yang disembelih ketika kambing disembelih kemudian ada bayinya, itu hukum bayi najis apa tidak? Tidak, ya, tidak najis. Tapi kalau jadi bangkai semua najis nggak? Kambing mati keracunan sampai bau bangkai. Ente bisa bedain nggak sih antara bangkai dan daging? Bisa nggak? Bisa ya. Namanya binatang-binatang yang halal itu sebenarnya jarang jadi bangkai. Bener. Sok aja. Oh buru sing jadi bangkai macan orang pencit. Pasti gitu kan. Nu jadi bangkai mah beurit. Pantai didang ente. Ya enggak? Makanya langsung spontan. Jarang. Makanya hukum bangkai kambing itu dihukumi seperti najis. Karena jarang itu jadi bangkai itu. Jarang ya. Kamu jawab mungkin kejadian kambing jadi bangkai ada nggak sih? Jarang mungkin ya. Nggak ada kayaknya. Pasnya bukan hewan paigel langsung disembelih, Beng. Karena mereka merasa sayang. Lauk kungkul. Anu sakitu geus jadi geus maot yang lila. Kucuk orang lemur buru pencitulah supaya itu jadi bangkai. Padahal bangkai suci. Ya, bangkai-bangkai yang suci itu hanya yang darahnya tidak mengalir saja. Simet col ente kantongannya kajen suci. Paham gak col? Pokoknya seperti itu. Nanti timbul kocol pertanyaan, col ini gimana nih? Anak ngantongin kaki yang mengalir tapi badannya kecil, kucing gitu, gak kelihatan anak kucing. Nah kucing kan makanya najis. Ini hukumnya gimana? Ente tinggal hitung aja. Rumusnya gini. Kata di kitab, setiap bangkainya najis, ketika ada salah satu anggota badannya terpisah masih hidupnya, maka anggota badannya tersebut sama hukumnya seperti bangkai si mayit tadi. Itu aja jadi rumus, col. Jadi ketika ada yang nanya hukum, gimana nih hukumnya? Kaki ini terpisah daripada si makhluknya, kucing atau apa. Tinggal ente lihat tuh dulu. Oh, yang bangkai yang tidak najis hanya ada beberapa aja yang tidak mengalir darahnya aja. Kalau kucing kan udah nggak jelas ngalir darah. Oh berarti najis. Karena apa dalilnya? Makoto amin hayyin fahuwa mayyitun. Setiap apa-apa yang terpotong daripada anggota badan salah satu makhluk Allah, maka itu disebutnya mayyit. Tangan orang terputus nggak bisa disambungin lagi, itu hukumnya sama mayyit. Hukumnya mayyit itu. Berarti najis nggak? Loh, manusia enggak najis. Najis gimana? Manusia itu dimandiin bukan karena membuang najis, col. Bukan najis di badannya, tapi mensucikan. Ya. Kalau najis gimana? Kalau jadi bangkai. Nggak ada bangkai bisa disucikan. Ada nggak? Ada nggak bangkai bisa disucikan? Asalnya bangkai kemudian disucikan jadi suci. Ada nggak, Jin? Hah? Ada nggak, Jin? Bangkai apa? Hah? Naon cenah?
Aduh, ini jangan yang cerdas gitu loh. Yang sedikit cerdas, kenapa jadi ke situ? Itu kan berbau Jarod, itu udah beda lagi. Itu mah yang disamaki mah udah beda lagi. Bahasanya udah ke bulu nanti itu, kulit mah beda lagi. Aduh. Ini tuh bangkai yang bisa disucikan mah ya beda lagi. Bangkai itu masih berbentuk, Col. Paham tuh, Col? Hah? Serius? Ada keraguan nggak? Coba tanyain. Iya, pokoknya ente anak tanya, itu mengalir nggak darahnya? Hah? Mengalir nggak? Kalau nggak mengalir itu masuk kepada ma'fuat, Col. Dima'fu. Tapi jangan disengaja. Kalau ada unsur sengaja udah beda lagi ceritanya nanti. Ngajak kantongannya sirum-sirum pai. Jangan, nggak boleh. Karena bangkai ada yang bangkai di ma'fu. Tadi syaratnya apa? In lam yasil damuhu. Kalau ya, makanya kita mesti juga pelajari tuh, Col. Ini semut ini darahnya mengalir enggak gitu. Ma'fuat masuknya itu di ma'fu. Ngerti? Kan aing kan jadi rumus, Col. Jadi supaya engke bising ente menemukan binatang-binatang yang tidak saya kenal, apakah ini mengalir atau enggak darahnya, itu tinggal tahu. Oh, kata di kitab yang darahnya nggak mengalir, berarti itu di ma'fu, walaupun di dalam air, ya kan, bahasanya seperti itu kan di ma'fu dalam air tuh, model begitu. Tapi bangkainya suci itu ya. Kalau ada unsur sengaja ya beda lagi, Col, ceritanya. Jangan sengaja. Paham nggak? Wasufuhu warisuhu wariqatuh warakun wal miskun summa fa'ratuh. Wasufuhu warisuhu wa arakun wal miskun summa fa'rat. Nanti deh oke, saya ngerti. Makul. Summa farad bilhamdah terguam. Paham tuh tadi ada ujujin hayyin kayadin munfasilin wa kamaitatin la sya'rul makul. Paham gak tak? Beng. Coba paham tuh, Col? Yang jelas paham tuh? Hah? Mat, anu tuh paham tuh, Mat? Coba mana anu tuh paham? Beng. Wah, pasti paham, Beng. Anu udah snuzon sama ente, Beng. Hei, paham tak? Paham tuh, Dai? Coba aya nu teu paham teh, Col, tanyakeun, Col, memang can anggeus, jadi henteu sesat engke ente. Nu teu pahamna nu mana? Aya nu teu paham teh, Mat? Paham? Berarti
Wasufuhu dan bulu naon? Bulu domba, ada kan? Warisuhu dan bulu hayam dengan bulu hayam, bulu naon itu? Bulu burung ya. Itu kan seperti itu. Wariqatuhu dan naon teh? Air liurnya. Wa araqun dan kayu arok, wal misik dan air misik itu. Summa faratuh. Jidul lati yakunu fihal misik fa inha tahiratun ilhafan laha bihal. Pokoknya bulunya apa namanya? Kambing itu suci nantinya tuh. Kemudian bulu naon hayam. Bulu hayam najis sih? Hah? Bulu. Kalau berpisahnya lagi udah jadi bangkai? Najis, segitu aja. Warisuhu. Hayam nyiduhan maneh keur jadi ente diciduhan hayam con. Ciduhan najis teu? Tidak. Arakun. Ya arak wal misik summa faratuhu. Faratu bil hamzah tarku wa hiya jildatul lati yakunu fiha. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta